Assalamualaikum semuanya. Hello everyone. How are you doing guys? Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat ya dan stay at home selalu. On this occasion, we will learn English with me and Kak Filza. Nah, di pertemuan ketiga kita kali ini, kita bakal belajar bahasa Inggris bersama aku, Kak Filza. So, kalau di pertemuan satu kita udah bahas tentang clothes, pakaian, di pertemuan dua kita bahas tentang apa? Ada yang ingat? Ya, farm animals atau binatang ternak. Di pertemuan 3 kita bakal bahas yang agak lebih kesulitannya makin tinggi teman-teman. Topiknya nanti bakal aku kasih tahu, tapi kita bakal bahas lebih banyak ke paragraf, bukan ke vocabulary. So, langsung aja, are you ready guys to learn English? Aku harap teman-teman udah siapin buku, pulpen, dan fokus ya buat menyimak materi kali ini. So, langsung aja. Topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini ialah it's hobbies. Repeat after me. Hobbies. Ya, teman-teman pasti tahu hobbies artinya adalah hobi. Nah, dari teman-teman pasti punya hobi yang berbeda-beda tiap orangnya kan. Ada yang suka mungkin bersepeda, mungkin ada yang suka menari, menyanyi, menulis, membaca. So, we're not gonna discuss about it. Kita bukan nggak akan bahas vocabulary tentang hobi-hobi tadi, karena mungkin teman-teman udah pernah mempelajarinya. Sekarang kita bakal discuss about what will we learn about hobbies. First, we're gonna find the important information. Apa itu find the important information? Kita akan menemukan informasi penting dari teks atau paragraf yang ada. Kemudian second, we will learn about the new vocabulary ya. Itu kosakata baru dari teks tersebut. And third, yang ketiga, making a conclusion. Kita akan membuat kesimpulan dari tajuk atau teks yang ada nanti. Teman-teman harus bisa menarik kesimpulan dari teks yang ada. And next, fourth, yang keempat, making a paragraph. Setelah teman-teman memahami dan membuat kesimpulan dari teks yang ada, teman-teman diharapkan bisa membuat paragraf tentang hobi dari teman-teman sendiri. So, kita langsung aja ke teksnya ya teman-teman. Nah, here the text. Ini adalah paragraf pertama atau first paragraph. Kita bakal membaca dan merinci satu persatu maksud dari teks ini. Langsung ya teman-teman, fokus ya. Kita harus fokus. Oke, langsung aja kita baca bareng-bareng. My hobby is writing. Nah, ada yang tahu artinya apa? Nah, that's good. My hobiku is writing. Writing is menulis. That's great. Teman-teman, sambil diikutin juga ya, aku melafalkan kalimatnya. And then, I have been written for 10 years old. Saya sudah menulis selama 10 tahun. Jadi, si penulis teks ini dia hobinya apa nih teman-teman? Ya, hobinya menulis dan dia udah berapa lama? Menulis? Ya, 10 tahun. Ini yang aku kasih garis bawah dan berwarna merah ini hurufnya, kalimatnya ini adalah kalimat-kalimat penting atau informasi-informasi penting dari teks ini. So, kita lanjut. When elementary school apa? Ya, sekolah dasar. Jadi, dia itu sudah, I have been written for 10 years old when elementary school. Dia sudah menulis sejak 10 tahun, sejak dia dari SD nih, teman-teman. Next. My father, ayah saya, taught itu mengajarkan how to write good. Bagaimana to write good, menulis yang baik. Jadi yang ngajarin dia siapa teman-teman? Ya, ayahnya yang mengajarkan dia bagaimana cara menulis yang baik. Next, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. He taught me how to told something. He taught me, dia mengajarkan saya how told something, bagaimana menceritakan sesuatu, be good story, menjadi cerita yang
bagus. Story itu cerita, good itu bagus. And then I am happy. Apa perasaannya? Senang with my hobby. Jadi dia senang dengan hobinya. Nah, dari paragraf 1 ini teman-teman kita ulang baca ya teksnya full in English. Okay? I read and you read after me. Repeat after me, okay? My hobby is writing. I have been written for 10 years old when I elementary school. My father taught me how to write good. He taught me how to something be good story. I am happy with my hobby. Great. So, dari paragraf 1 teman-teman bisa menyimpulkan apa sih informasi dan kesimpulan bisa teman-teman dapat. Ya, yang pertama hobi dari si pembuat teks ini, si penulis ini atau author, we call it author atau si penulis, hobinya adalah writing. And then dia sudah menulis sejak 10 years old since dia di elementary school, sejak dia di elementary school. And then who taught? Siapa yang mengajarkan dia untuk menulis? Ya, his father. Karena dia his father. Kemudian apa perasaannya setelah karena mempunyai hobi menulis? Ya, feel happy. Oke, kita lanjut aja ke terjemahan fullnya. Ini dia terjemahan fullnya. Hobi saya adalah menulis. Saya telah menulis sejak berusia 10 tahun, ketika masih di sekolah dasar. Ayah saya mengajarkan saya bagaimana menulis dengan baik. Beliau mengajarkan bagaimana menceritakan sesuatu menjadi cerita yang bagus. Saya senang dengan hobi saya. Sampai di sini paham kan teman-teman? Semoga paham ya. If you guys have any question or masih bingung, teman-teman bisa langsung kontak aja, bisa langsung kirim pertanyaannya nanti saat kita discussion in WhatsApp group. Oke, ini masih first paragraph teman-teman, masih paragraf pertama dari teksnya. Kita lanjut ke second paragraph. So ini masih nyambung ya teman-teman, tapi ini paragraf kedua dari teks tadi. Oke, kita langsung aja. Now, sekarang, my hobby is blogging. My hobi saya is blogging, adalah blogging. Blogging itu seperti teman-teman membuat sebuah cerita atau artikel di internet, seperti itu teman-teman. Jadi dia diketik sekarang nih, kalau writing kan bisa pakai pulpen, kita tulis di kertas, kalau blogging itu diketik. Oke, kita lanjut. It's about writing too, ya. Ini tentang menulis juga. It's time my hobby and my talents. Ini waktunya hobiku dan bakatku, my talents, bakatku, and creativity dan kreativitas into practice. Ini sudah saatnya untuk hobi, bakat, dan kreativitas si penulis ke dalam sudah masuk ke fase praktek teman-teman. Dia sudah mempraktekkannya lagi. Next, it's a high time to expand your network. With blogging, my story can be read by everybody in the world. It's a high time to expand your network. Ini adalah waktu yang bagus untuk memperluas jaringan. Kamu maksudnya memperluas koneksi. Koneksi misalnya teman atau teman baru seperti itu ya. And then with blogging, dengan blogging, my story can be read. Ceritaku bisa dibaca by everybody, oleh semua orang in the world, di dunia. And then what? Apa perasaannya? I am happy with my hobby. Dia bahagia dengan hobinya. Oke, dari paragraf ini kita bisa dapat kesimpulan apa nih teman-teman? Dari paragraf kedua teman-teman udah bisa nyimpulin kan apa maksud dari teks yang ini. Oke, sama-sama kita simpulin.
Now my hobby is blogging. Jadi karena tadi dia hobinya menulis, itu cuma kayak latihan doang, sekarang hobinya adalah blogging. Nah, di blogging ini hobi, bakat, dan kreativitasnya udah ditumpahkan ke dalam bentuk praktek. Jadi prakteknya itu melalui blogging. Lalu dengan blogging dia juga bisa memperluas koneksi seperti teman baru. Kemudian juga dengan blogging, ceritanya itu bisa dibaca oleh semua orang di dunia karena dia menulis ceritanya itu di internet yang bisa dibaca oleh semua orang di seluruh dunia. And then apa perasaannya? Perasaannya happy, senang, bahagia karena hobinya tersebut. Okay, we will read again the text. You following me after I read the text. Okay, repeat after me. Now my hobby is blogging. It's about writing too. It's time my hobby and my talents and creativity into practice. It's a high time to expand your network. With blogging, my story can be read by everybody in the world. I am happy with my hobby. That's good, that's great teman-teman. Kita lanjut ke terjemahan fullnya untuk paragraf kedua. Nah, ini dia terjemahan. Sekarang hobi saya adalah blogging. Ini sesuatu tentang menulis juga, di mana hobi dan kemampuan saya menjadi lebih terlatih. Saya menghabiskan banyak waktu dalam jaringan. Dengan blogging, cerita saya dapat dibaca siapa saja di dunia. Saya senang dengan hobi saya. Nah, itu intinya, dia senang dengan hobinya. Kalau teman-teman senang nggak sama hobinya? Semoga hobi teman-teman bisa membawa manfaat buat masa depan teman-teman ya. Nah, dari satu teks tadi dan ada 2 paragraf, can you guys make the conclusion of the text? Bisakah kamu buat kesimpulan dari teks tersebut? Kalau tadi yang sudah kita bahas itu kesimpulan dari tiap-tiap paragraf. Kesimpulan dari paragraf 1, kesimpulan dari paragraf 2. Nah, sekarang aku mau minta teman-teman buat write, tulis conclusion atau kesimpulan dari teks tadi. Kesimpulan teks tadi teman-teman tulis sekarang. Nanti di saat diskusi di WA group, aku minta buat teman-teman share apa yang udah teman-teman tulis. Conclusion-nya itu, kesimpulannya itu terserah, sepahamnya teman-teman aja, boleh 2 paragraf atau 1 paragraf, yang penting di satu conclusion itu, di satu kesimpulan itu sudah menyangkut atau sudah berisi dari 2 paragraf tadi. 2 paragraf tadi kan 1 teks itu, jadi jangan dipisah. Jadi kesimpulannya itu untuk 1 teks. Okay? You guys get it? You guys understand? So, kita semoga teman-teman bisa paham ya. Terus buat kesimpulannya, kalau masih bingung untuk bikin kesimpulan, boleh langsung tanya aku aja, ya. Jangan malu-malu. Nah, I think that's all pertemuan kita pada kali ini. Memang agak singkat, tapi materinya agak cukup padat dan butuh pemahaman yang memang ekstra dan teman-teman harus lebih fokus karena materinya itu lebih ke teks, bukan menghafal vocabulary seperti kemarin-kemarin. Nah, teman-teman, jika teman-teman masih ragu atau you have guys any question about our topic about hobbies, especially in making a paragraph or making a conclusion. Jika teman-teman ada pertanyaan tentang cara membuat paragraf atau cara membuat kesimpulan, teman-teman langsung aja tanya. Kita diskusi di WhatsApp group ya, biar makin paham. Terus nanti pas ujian nilainya bagus. Malu bertanya, sejalan. Itu kata pepatah. So I think that's all for me. Thank you guys very much for your kind attention. I hope you guys understand about our topic today, and I'm sorry for any mistakes that I make. I think that's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy everyone. Tetap semangat. Bye.